Assalamualaikum. Hai Mams, video kali ini saya bikin cemilan gurih yang rasanya enak sekali. Cara membuatnya sangat mudah, bahan utamanya hanya menggunakan bihun dan kentang. Bisa banget dijadikan salah satu ide jualan, dijual 1.000 atau 2.000-an di kantin sekolah. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, sekarang saya sudah siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan 200 gram kentang untuk kita rebus. Nah, ini kentangnya sudah matang, kurang lebih direbus selama 7-8 menit. Kemudian angkat kentangnya dan tiriskan kentangnya terlebih dahulu. Selanjutnya sisa air merebus kentang tadi saya masukkan 2 keping bihun. Kita rebus sebentar bihunnya sampai bihunnya lembut dan empuk. Untuk bihunnya saya menggunakan bihun jagung ya. Nah, ini bihunnya sudah lembut. Kemudian bihunnya bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian saya sudah siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahannya. Masukkan kentang yang tadi sudah kita rebus. Haluskan kentangnya, di sini saya menggunakan batu gilingan untuk menghaluskan kentang. Nah, ini kentangnya sudah halus ya. Selanjutnya masukkan bihun yang tadi sudah kita rebus. Supaya bihunnya mudah diaduk dengan bahan yang lain, ini bihunnya saya gunting-gunting seperti ini ya. Aduk sebentar bihun dan kentangnya supaya tercampur merata. Kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong tipis memanjang sebanyak 100 gram. Masukkan 4 batang daun sop dan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Tambahkan 100 gram beef ataupun sosis yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian masukkan seasoningnya, gula, garam, lada, dan kaldu ayam. Untuk takarannya sudah saya tulis di kolom deskripsi box ya. Masukkan 120 gram tepung tapioka, tambahkan 50 gram tepung terigu, masukkan 1 butir telur utuh. Dan yang terakhir tambahkan air sebanyak 100 ml. Untuk airnya kita bisa masukkan secara bertahap supaya adonannya tidak terlalu basah. Kemudian ini diaduk sampai semua bahannya tercampur merata. Adonannya ternyata banyak sekali, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini adonannya sudah jadi, semua bahannya sudah tercampur merata. Ini dia tekstur adonannya, semua bahannya sudah mengikat satu sama lain. Adonannya tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Selanjutnya, adonannya saya sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 4 cm. Olesi loyang menggunakan minyak tipis aja dan dasar loyangnya saya lapisi dengan plastik. Kalau nggak mau pakai plastik bisa juga diganti dengan daun pisang supaya adonannya tidak lengket pada loyang. Kemudian ini adonannya kita tuang ke dalam loyang.
Ratakan dan padatkan adonannya seperti ini ya. Nah, jika sudah, kemudian ini kita sisihkan sebentar. Untuk satu resep, saya bikin 2 loyang. Satu loyang lagi saya menggunakan loyang dengan ukuran 22 x 22 cm. Selanjutnya, sekarang akan kita kukus di kukusan yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kita masukkan loyangnya ke dalam kukusan. Ini saya tumpuk aja loyangnya seperti ini ya. Dan kita kukus selama 25 menit atau sampai adonannya matang. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah matang, kemudian kita bisa angkat dan kita keluarkan adonan dari kukusan. Setelah adonannya sudah dingin, kemudian adonannya bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Adonannya mudah untuk keluar dari loyang karena tadi saya alas bawahnya menggunakan plastik ya, dan sudah dioles juga loyangnya menggunakan minyak. Kemudian ini dipotong-potong sesuai selera. Untuk potongannya kali ini saya akan membentuk segitiga. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu, kemudian larutkan dengan 200 ml air. Adonan tepung terigunya seperti ini ya, adonannya encer dan tidak kental. Ambil satu potong adonan bihun, kemudian masukkan ke dalam adonan basah seperti ini. Kemudian masukkan ke bahan kering yaitu tepung roti. Kemudian balut adonan bihun dengan tepung roti. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kita lakukan semuanya sampai adonannya habis. Setelah semua adonannya sudah dibalut dengan tepung panir, kemudian di sini saya sudah siapkan bok thinwheel. Susun nugget bihun di dalam bok thinwheel seperti ini untuk frozen food. Nugget bihun ini bisa awet selama 1 bulan di dalam freezer dan 1 minggu di dalam chiller. Masukkan minyak yang sudah panas, masukkan nugget bihun satu persatu ke dalam minyak dan kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Nah, jika sudah matang, sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Nugget bihunnya siap untuk kita sajikan. Oke moms, ini dia snack gurihnya sudah jadi, cemilan untuk sore anak-anak saat pulang sekolah. Cemilan satu ini cocok banget dijadikan untuk bekal sekolah anak-anak ataupun ide jualan, karena bisa disimpan di dalam kulkas selama 1 minggu dan bisa juga untuk stok frozen food di rumah. Dinikmati dengan saus sambal seperti ini rasanya makin enak. Saya cicipi ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap sekali, dijamin anak-anak pasti pada suka. Tekstur dari nugget bihunnya ini lembut dan kenyal ya. Makan satu aja sudah bisa ngeganjal perut karena bahan dasarnya bihun dan kentang.
Dijual di kantin sekolahan, saya yakin ini pasti laris manis. Atau bisa juga dijadikan isian snacks box pengganti risoles. Yuk Moms, langsung dicoba ya resepnya karena bahan-bahannya simple dan hasilnya juga banyak sekali. Oke Moms, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya.